Oke, baik kakak-kakak. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Salam dan bahagia. Sebelum kita memulai pertemuan kita di ruang virtual siang hari ini, kita akan awali dengan doa. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Kak Akis selaku ketua kelas untuk memandu doa pada saat ini. Disilakan Kak Akis. Baik, terima kasih Kak Fasil atas kesempatan yang diberikan. Hari ini hari ketiga kita semua ada bertemu di ruang virtual ini dan sebelum kita mulai kegiatan kita untuk hari ini, mari kita minta tuntunan Tuhan. Kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut ajaran saya yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kembali lagi kami datang. Kami siang hari ini kami bertemu di ruang virtual. Kami akan membahas beberapa hal, namun sebelumnya itu kami percaya Engkau datang menemani kami, sehingga apa yang kami perbincangkan ini dapat berguna bagi kehidupan masa depan kami. Inilah doa dan sembahyang kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, saya kembalikan kepada Kak Fasil. Oke, baik Kak Akis yang telah memimpin doa untuk kita semua. Izin untuk tampilkan materi ya. Baik, kakak-kakak sudah terlihat kah? Belum Kak, belum terlihat. Oke, menunggu ya. Ini harus coba ulang-ulang baru bisa masuk.
Apa? Halo Kak, sudah terlihat Kong? Belum, Kak. Belum Masih. terlihat. Belum. Tunggu ya Kak. Halo Kak, ini solusinya Kak Fasil bagi materi di grup kakak-kakak lihat di situ bisa, supaya kita diskusi tetap jalan ya. Boleh, Kak. Ya, nanti baru kendala ini kita lapor ke admin provinsi. Karena sementara kirim modulnya di grup kakak-kakak bisa lihat dari situ ya. Oke, baik. Siap, Kak. Ya, ya, baik, baik. Oke, baik, sambil kita menunggu waktu ini, uh, untuk materi modul 1.1 untuk pengalaman belajar dari kakak-kakak penguasaan materi tentang modul 1.1 tentang refleksi, minta
pandangan dari 1-2 orang, apakah pengalaman belajar tentang refleksi dalam 1-2 hari ini? Baik, diberi kesempatan untuk 1-2 orang menyampaikan pengalaman belajar tentang refleksi apa-apa yang sudah dipelajari. Halo Kak, disilahkan. Halo Kak. Ya, siap, Kak. Ya, pengalaman belajar untuk modul 1.1 sebelum kita beranjak ke modul 1.2. Kalau 1.1 tuh yang penting kakak-kakak ingat identik dengan refleksi. Karena refleksi itu bagian dari kebutuhan guru yang harus dilakukan. Nah, untuk melakukan refleksi ini kan kita pakai beberapa framework dan juga model-model refleksi. Teman-teman bisa menyampaikan pengalaman belajar, kerja tugas pada saat pembelajaran di modul 1.1. Oke Kak, disilakan Kak. Ini angkat tangan dan nyalakan mikrofon. Halo Kak. Oke, Baik, Kak Akif disilahkan. ya, baik. Terima kasih, Kak. Terkait hasil kerja kami eh, di modul 1.1 tentang apa tadi namanya? Refleksi. Ah, dari hasil kerja saya kemarin, saya sudah sampaikan, Refleksi. sudah kira, ya, terkait refleksi. Namun dalam refleksi yang tugas yang saya kerjakan kemarin, ah, mungkin saya ada sedikit penjelasan panjang lebar dari ah, tugas yang kemarin, sehingga Ya, ada Kak koreksi Akif punya sedikit pertama dari Kak belum Fasil. sesuai. Ya, terima kasih banyak karena Kak Fasil sudah menyampaikan koreksi sehingga saya dapat memperbaiki. Dan terima kasih banyak Kak Fasil. Saya kembalikan. Hanya itu saja Kak Fasil. Untuk Kak Akif punya itu apa? Borton, Gibbs, atau model-model refleksi yang lain? Yang kemarin dirubah itu model Borton, model Gibbs, atau kakak yang lain juga Itu bisa menyampaikannya pengalaman. itu saya ambil dari framework uh, Borton. Kalau Borton, dia melewati berapa Ada tahap? ada 6 tapi saya hanya ambil 3 Kak. Eh, Kalau kalau Gibbs yang 6, eh kalau Gibbs, Borton 3. Gibbs, Gibbs. Saya ambil Ya, Gibbs Kak, Gibbs. Gibbs ada 6 tapi yang saya ambil hanya 3 Kak. Yang saya oke baik. Terima kasih ya. Itu pengalaman belajar dari kakak ya Akis. Oke, disilakan kakak-kakak yang lain. Eh, Kak Nasrawati juga sudah mengerjakan tugas. Disilakan Kak Nasrawati. Jadi kita mereview kembali pengalaman belajar kita untuk modul 1.1 ya, supaya teman-teman bisa mengingat
Untuk modul 1.1 itu identik dengan refleksi ya. Oke, silakan kakak. Halo Kak. Iya, halo. Ya, silakan angkat tangan dulu ya. Oke, Kak Nasrudin disilakan Kak Nasrudin. Ada beberapa Baik. teman yang luar biasa kita sudah menggunakan Canva ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Ya, diberikan. silakan. Kakak Fasil dan teman-teman semua. Baik, sedikit refleksi berkaitan dengan modul 1.1 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di itu saya mengambil materi berkaitan dengan Borton. Itu ada what, so what, dan do what. Nah, di situ ada 3 yang kemudian menjadi refleksi adalah setelah mempelajari materi ini, sebagai guru tentu memahami dan merefleksikan diri dengan berbagai model dan juga panduan yang diberikan. Dan juga selanjutnya tindakan apa yang sudah kita lakukan, tindakannya yang selanjutnya ialah mencoba mendalami dan mengembangkan pengetahuan ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Setelah selebihnya dalam proses pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi murid. Terima kasih Kakak Fasil dan teman-teman semua. Oke, kita kasih jempol dulu. Kita kasih jempol ya buat Kak Akis juga, Kak Nasarudin juga. Ya, kita gunakan fitur-fitur yang ada di Google Meet. Oke, baik. Coba suara gender ya. Kak Nasrawati, kalau ada beberapa teman yang belum kerja, nanti diusahakan untuk mengerjakan. Halo Kak, Kak Nasrawati atau Kak Rahmawati, atau tambah satu lagi sambil ini, kalau kita pakai aplikasi ini WA juga buka terlalu lama nih. Oke baik Kak, nanti oke Kak, jadi karena WA juga bermasalah, Kak, saya langsung bacakan saja untuk kita semua, bisa kok Kak? Bisa. Jadi kakak-kakak Itu mendengar ya, supaya kita selesaikan tatap maya kita pada hari ini tanpa melihat modul, kakak-kakak mendengar ya. Oke baik kakak-kakak semua, kita sudah bisa mulai. Modul 1.2 pemanfaat sumber daya. Pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Baik, dalam pembelajaran tatap maya saat ini, kesepakatan kita seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat,
klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah wajar. Baik, 5 menit kakak-kakak. Jadi dalam 5 menit ini, Kak Fasil akan menyampaikan tujuan dan luas materi pertemuan kita pada saat ini. Tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, aset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Capaian umum modul, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus modul, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif yang meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki respektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, aset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Agenda pertemuan kita virtual saat ini, kita akan melewati dalam 2 JP, 5 menit pembukaan, 10 menit berpikir berbasis aset atau kekuatan, aset-based thinking, 60 menit kita akan kerja secara virtual. Jadi sebentar Kak Fasil akan memberikan pertanyaan dan menyampaikan slide untuk kakak-kakak sebentar bekerja secara virtual. Yang berikut melewati 60 menit. Jadi pada saat kita kerja virtual itu ada beberapa situasi yang nanti ditampilkan. Ada situasi 3, ada situasi 4, ada situasi 5. Situasi ketiga itu pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Situasi 4, menerapkan pendekatan aset-based thinking. Dan situasi 5, pemanfaatan aset secara maksimal. Terus pada sesi 10 menit, pemanfaatan aset yang ada di satuan pendidikan. Yang kelima, penutup, refleksi, dan juga kita akan lakukan foto bersama. Baik, kakak-kakak, agenda detail, pembukaan, kesepakatan kelas, kita lewati. Sekarang kita gunakan kolom chat untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Fasil selama 10 menit. Jadi pertanyaannya adalah, apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan berbasis aset-based thinking? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, perlu Kak Fasil sampaikan di sini bahwa yang namanya pendekatan berbasis aset itu ada kurang lebih ada 7 aset yang sering kita jumpai di lingkungan belajar kita. Yang pertama adalah aset manusia. Yang kedua adalah aset sosial. Yang ketiga adalah aset politik. Kakak bisa tulis di kertas
aset-aset yang biasa kita jumpai di sekolah. Jadi kurang lebih ada 7 aset. Jadi aset yang pertama adalah aset manusia, aset yang kedua adalah aset sosial. Ya, kakak bisa siapkan pena untuk menulis supaya mempermudah kita untuk mendiskusi sebentar ya. Halo Kak. Halo. Ya, halo Kak. Ya, jadi kakak bisa siapkan pena ya untuk Sudah, meringkas apa yang Fasil sampaikan sehingga mempermudah kita untuk sebentar kita berdiskusi. Karena hari ini kita mengalami kendala di penampilan baik. Ya Kak. Kakak Fasil, kita di tereweng jaringan agak kurang pas nih. Ini suara ada putus-putus. Oke, jadi nanti yang masalah jaringan dan lain-lain itu disesuaikan ya, karena kita virtual begini, kendala begini yang kita hadapi, nanti ini kita sampaikan ke BGP. Kalau saya konsultasi di kelas-kelas yang lain tuh aman, tapi ini kemungkinan masalah laptop juga, jadi kita sesuaikan. Yang penting tatap maya kita jalan ya. Oke, jadi baik kakak untuk menjadi pengetahuan dasar kita untuk kita bisa masuk pada modul 1.2. Karena modul 1.2 ini berbicara tentang pemanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan. Ya, berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Untuk itu kita sebagai guru PJOK harus mampu mengidentifikasi. Ya, jadi bukan mengidentifikasi saja, tetapi kita mampu memberdayakan aset-aset yang ada sehingga proses pembelajaran kita berpusat pada peserta didik. Begitu kakak. Untuk itu di dalam pandangan daripada Grand Highness, jadi pandangan dari Grand Highness ini dia menyampaikan 7 aset. Jadi 7 aset ini dimiliki oleh sekolah. Yang pertama adalah aset manusia. Ya, jadi aset manusia itu seperti murid, guru, dan juga orang tua. Jadi itu masuk pada kategori aset. Kakak tulis ya. Yang kedua adalah aset sosial. Aset sosial itu ya, aset sosial itu seperti ya dalam kesempatan ini Kak Fasil hanya menggambarkan salah satu contoh. Nanti kakak-kakak bisa kakak-kakak sudah bisa menarik selain contoh yang disampaikan oleh Kak Fasil tentang aset sosial. Jadi ada aset sosial ini ada hubungan erat dengan komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu baik di sekolah maupun di MGMP. Kalau SD itu, kalau SMP, SMA itu MGMP. Kalau SD, kakak yang di SD itu komunitasnya apa? KKG kok? Ya, kelompok kerja guru kalau SD. Kalau SMP dengan SMA itu sama, MGMP. Baik, itu aset sosial. Yang ketiga adalah aset politik. Aset politik itu sesuai dengan penjelasan itu aset politik itu seperti kebijakan kepala sekolah. Kebijakan kepala sekolah dalam mendukung guru-guru pada saat meminta kebutuhan dan juga meminta kebutuhan untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar. Yang keempat adalah aset agama. Ya, jadi aset agama itu
Ya, hubungan erat dengan religi. Hubungan erat dengan religi, contohnya ada rumah-rumah ibadah yang di sekitar kita, baik masjid, gereja, pura, wihara, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu ada aset agama. Yang berikut adalah aset fisik. Aset fisik itu sudah berhubungan erat dengan sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran PJOK. Jadi aset fisik itu kawan-kawan, kakak-kakak sudah bisa berpikir karena materi kita adalah apa namanya? Materi kita berhubungan dengan berpikir mengenai aset. Jadi apa yang ada di sekitar kita, kita bisa gunakan untuk memperlancar proses belajar mengajar. Yang berikut adalah aspek lingkungan alam. Jadi aspek lingkungan alam itu ya contohnya seperti ya di sekitar sekolah atau di sekitar satuan pendidikan itu contohnya seperti ada alun-alun, taman kota, sungai, hutan, danau, dan lain sebagainya. Ya, itu aset lingkungan alam yang bisa kita pakai untuk mendukung proses belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik. Yang berikut, selain lingkungan alam, yang terakhir adalah aset finansial. Jadi aset finansial yang kakak-kakak jumpai di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing, berbicara tentang finansial berarti kita berbicara tentang dana atau berbicara tentang uang. Jadi kakak-kakak bisa mengidentifikasi, oh di sekolah saya aset-aset yang ada adalah bersumber dari komite, bersumber dari dana BOS, dan seterusnya. Oke, jadi baik kakak-kakak, jadi untuk pemanfaatan sumber daya yang berbasis pada kekuatan, jadi di sini dalam proses pembelajaran ini kita sebagai guru PJOK, kita diminta untuk mampu mengidentifikasi, selain kita mengidentifikasi, kita memperdayakan. Kita memperdayakan aset-aset yang ada dengan tujuan atau harapan untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita yang berpusat pada peserta didik. Oke, baik kakak-kakak semua, dari penjelasan yang ada, kita ada satu pertanyaan untuk kakak-kakak sampaikan di diskusi virtual kita pada saat ini. Apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan aset based thinking? Jadi pertanyaan yang Kak Fasil sampaikan adalah apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan based thinking atau pendekatan berbasis kekuatan. Mohon kakak-kakak menyampaikan jawaban di kolom chat. Kak, tolong apa Diulang ya. pertanyaannya tidak kalau bisa pertanyaannya kakak sampaikan lewat chat saja. Oke, siap Kak, siap.
Oke, baik kakak-kakak, pertanyaannya apa pandangan kakak-kakak terhadap aset based thinking? Apa pandangan kakak terhadap aset based thinking? Jadi aset yang memiliki kekuatan. Oke, silakan jawaban kakak-kakak di kolom chat atau ada yang menyampaikan jawaban di ruang virtual dengan mengangkat tangan. Baik Kak, dari penjelasan singkat dari Kak Fasil tadi, mungkin kakak-kakak bisa menyampaikan pikiran tentang pandangan kakak-kakak terhadap aset based thinking. Sebagai guru PJOK, sebagai pengalaman belajar kakak-kakak saat melakukan pembelajaran, apakah aset ini, aset yang menjadi kekuatan itu, pandangan kakak-kakak seperti apa? Halo Kak, halo kakak-kakak. Halo Kak, sementara berproses Kak. Oke, jadi sementara berproses, tambahan penjelasan ya Kak. Jadi kita sebagai guru PJOK ini, kita sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita juga harus bisa memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Jadi kita mengimplementasikan visi misi dari pendidikan. Jadi dalam mengelola visi misi itu yang jelas kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus berpikir tentang sumber daya tersebut. Jadi sumber daya ini kan menjadi aset, menjadi kekuatan kita yang tersedia, yang dikembangkan secara otomatis. Jadi dia juga harus mengubah pola pikir kita. Jadi pola pikir kita dari yang berbasis kekurangan. Kalau biasa yang berbasis kekurangan itu kadang guru mengeluh, kadang bola tidak ada, kadang matras tidak ada, itu kan membuat kita mengeluh. Ya, membuat kita mengeluh. Nah, tetapi sekarang kita berpikir kekuatan, ya. Jadi kita kesampaikan apa kita artinya kita kesampaikan kita berpikir berbasis kekurangan, berbasis hambatan, berbasis masalah. Tetapi dalam kesempatan ini di modul 1.2 kita guru diminta untuk kita jangan berpikir berdasarkan kekurangan kelemahan, tetapi kita harus berpikir berdasarkan kekuatan. Ya, berdasarkan kekuatan berarti yang tadi disampaikan itu ada tujuh aset utama yang mungkin sering kita jumpai di sekolah atau satuan pendidikan kita. Nah, untuk itu dari penjelasan yang disampaikan oleh Kak Fasil, coba kakak-kakak punya pandangan terhadap aset based thinking atau uh, aset based yang dijadikan sebagai aset atau kekuatan. Oke Kak, disilakan Kak. Oke baik Kak.
Jadi Kak, pandangan tentang profesi Kakak, tentang aset yang ada di sekolah. Seperti apa Kak? Bisa juga salah satu Kak, aset manusia, atau aset sosial, atau aset politik, atau lebih spesifik lagi, pandangan salah satu menyampaikan pandangan tentang aset manusia. Baik, Kak, saya angkat tangan. Oke Kak Bendelina, disilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang Ya, diberikan. Kak Terima Bendelina, kasih untuk kepastian yang saya akan berusaha untuk menjawab. Ya, Kak. ya, disilakan Kak. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dan ucapan terima kasih yang kedua ialah kepada Kepasil yang telah menjelaskan materi kedua buat kita. Dan saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Kepasil tentang apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan berbasis prinsip atau kekuatan. Berbasis ini adalah sebuah konsep bagaimana kita berpikir. Kalau misalnya salah kurang, apa yang harus kita lakukan sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya kita punya materi tentang bola, bola besar atau bola kecil. Kita bisa menggunakan aset manusia. Kita sebagai guru, kita bisa memodifikasi permainan, atau kita bisa meminta anak-anak untuk membawa bola ini. Kita tidak ada salah yang membarai. Bagaimana kalau kita membuat kelompok dan anak-anak membawa bola? Pada pertemuan berikut, kita bisa belajar sehingga tujuan pembelajaran yang ingin kita belajar pada minggu-minggu berikut itu bisa tercapai. Jadi, sebagai guru kita berpikir keras. Bagaimana kita juga dapat memodifikasi, kalau sampai tidak bisa berarti kita menggunakan murid. Kita bisa memberi bagi kelompok. Satu orang bawa ini atau satu kelompok berapa bawa bola sehingga minggu depan itu proses pembelajaran yang kita jalankan itu kita bisa lakukan. Dan yang berikut ialah bahan apa yang diperlukan dalam pembelajaran olahraga. Mungkin nanti pada berikutnya mungkin dalam bisa mencukupi untuk membeli alat-alat olahraga sehingga proses pembelajaran boleh berjalan dengan baik. Itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Oke baik, kita kasih jempol dulu buat Kak Bendelina. Kita kasih jempol ya. Halo kakak-kakak, kasih jempol dan juga tepuk tangan. Baik kakak-kakak, nanti ada yang jawabannya ditulis di kolom chat ya. Kolom chat supaya nanti direkam untuk pertemuan kita saat ini. Baik, oke kakak Akis, disilakan kakak Akis. Jadi untuk Kak Bendelina terima kasih ya. Jadi Iya, Kak. ya, jadi memang diawali dengan pola pikir, itu kekuatan. Diawali dengan kita harus berpikir bahwa di sekolah ini ada aset-aset yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk mendukung proses pembelajaran yang pada intinya bisa berpusat pada peserta didik. Oke, silakan Kak Aki, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebagai guru PJOKAS, saya melihat pendekatan berpikir berbasis aset atau aset thinking itu adalah sebagai metode yang sangat positif, Kak, dan memberdayakan dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang tadi Kak sudah sampaikan terkait
aset based thinking, di mana salah satunya yaitu manusia, aset manusia. Di sini saya mencoba mengambil contoh dari siswa itu sendiri dengan kita memfokuskan potensi siswa yang ada. Kadang-kadang siswa ini kalau mereka mendapatkan nilai yang bagus, kadang-kadang kita bilang ya sudah mereka dapat nilai yang bagus begitu saja, tapi kita tidak memberikan apresiasi atau motivasi. Dan siswa merasa dirinya memang sudah berusaha tapi tidak dihargai. Jadi kalau siswa itu merasa diakui atas kemampuan, mereka cenderung mungkin lebih bersemangat atau lebih antusias dalam proses pembelajaran berikutnya atau proses pembelajaran ke depan. Ya mungkin itu saja yang saya dapat menjelaskan soal terkait aset based thinking. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Akis. Kita kasih jempol, kita kasih tepuk tangan, dan kasih trompet ya. Oke, kakak-kakak yang lain sampaikan jawaban di kolom chat ya. Walaupun materi tidak ditampilkan, tapi luar biasa. Kak Fasil baca di kolom chat. Ya, Kak Nasrud, Kak Mursid. Oke, Kak Mursid, aset based thinking adalah pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang kita pelajari daripada yang kita tidak miliki. Oke, luar biasa jawabannya yang disampaikan oleh Kak Mursid. Kita kasih tepuk tangan buat Kak Mursid. Oke, satu lagi Kak Rudi. Terakhir Kak Rudi ya, karena kita masih ada tiga kasus, 3 pertanyaan yang nanti disampaikan. Kak Rudi, disilakan Kak Rudi. Pandangan Kak Rudi tentang aset sebagai kekuatan. Iya, baik, terima kasih. Oke. Iya, baik, terima kasih banyak. Minta maaf kalau saya kasih mati kamera nih. Ya, jadi Ya, sebenarnya baik. di aturan Terima kasih atas kamera kesempatan harus yang dihidupkan, Kak. Ya, Begitu. disilakan. Soalnya Ya, ini karena HP direkam atau jadi harus ditaruh di bagian kameranya. atas supaya terima jaringan agak sedikit bagus. Oke, siap. Ya, baik. Untuk Nanti aset thinking itu menurut saya itu pendekatan yang berfokus pada apa yang kita miliki. Oleh karena itu yang saya gunakan di sini adalah aset manusia. Terus yang saya berfokus pada di sini pembelajaran siswa itu saya berpegang pada siswa, dan yang saya belajarkan kepada mereka itu yang apa yang saya miliki, yaitu pembelajaran tentang pencak silat. Nah, dari pencak silat inilah yang saya miliki, dari ini saya punya kekuatan di sini. Oleh karena itu, apa yang saya miliki ini saya belajarkan mereka yang lebih bagus lagi, sehingga pengalaman-pengalaman saya yang saya miliki itu bisa siswa bisa terima apa yang saya belajar, apa yang saya pelajarkan kepada mereka lebih baik lagi begitu, Bapak. Untuk mencapai tujuan mereka dari kelebihan-kelebihan yang saya miliki, Bapak. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kasih jempol dulu buat Kak Rudianto ya. Kak Rudi ya. Oh, Kak Nasrudin ya. Ya, Oke, ya, baik Kakak. Rudi. Jadi Itu kakak Rudi itu. Oke, mantap. Oke, jadi kita kasih jempol, trompet. Ya, baik. Jadi apa yang disampaikan oleh kakak-kakak itu menjadi harapan
menjadi sesuai dengan pertanyaan yang telah disampaikan, harapan dari kakak-kakak. Ya, harapan atau pandangan dari kakak-kakak tentang aset yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Nah, untuk itu, untuk memperdalam pandangan kakak-kakak tentang aset, 20 menit diberi kesempatan untuk mengerjakan soal. Jadi kakak-kakak soal Kak Fasil ada kirim di chat, di WA. Kakak-kakak bisa lihat di situ ya. Halo kakak-kakak. Ya, di situ studi kasus yang ketiga. Halo Kak. Ya, kasus Jadi di ketiga. situ studi kasus yang ketiga. Jadi studi kasus yang ketiga ini karena ada masalah di sini, ada tugas yang sudah dibuat. Hanya coba disampaikan untuk kakak-kakak bisa kerja di, kalau ini mudah-mudahan bisa. Baik. Halo Kak. Jadi Ya, ya Kak Fasil. dari kasus yang ada, kalau bisa kakak bisa tulis soal di situ untuk sebentar 1-2 orang menyampaikan sesuai dengan pertanyaan ya. Jadi kakak bisa siapkan pena untuk menulis ya, bisa kok Kak? Ya, siap Kak. Oke, pertanyaan yang pertama, studi kasus ketiga, pertanyaan yang pertama, identifikasi Ya, pendekatan berpikir apa? identifikasi. Halo Kak. Ya, halo Kak. Identifikasi Halo. pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut? Aduh, kamu harus tolong kasih mati itu tape. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jadi yang pertama tuh pendekatan berpikir ya Kak. Sedangkan yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang ketiga Kak, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan. Jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Kak, coba diulangi lagi, jelaskan strategi apa yang guru kembangkan. Tunggu ya Kak. Jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan
Ya, berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Pak. Kakak pertanyaan lewat chat bisa kok? Ya Kak, bagaimana Kak? Pertanyaan Kak. tuh bisa Iya, iya. lewat ini. Oh, Pertanyaan-pertanyaan foto kok kirim. diulang dulu kita. Oke, itu nah Kak Fasil foto kok kirim ya. Boleh ya? Iya, 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 iya. Iya, lebih bagus Kak Fasil foto kok kirim saya. Oke Kak, sudah dikirim ke sudah dikirim Kak. Halo Kak. Ya, ya, Kak. Ya, Kak, jadi ini kita bisa kerja pakai diskusi di ruang tugas ya Kak. Coba Kak, kita ternyata yang ini bisa ditampilkan, jadi Kak, kita coba kerja saja ya. Halo Kak. Ya, ya, Kak. Oke, coba disilakan gunakan media yang ada untuk mengerjakan tugas. Jadi Kak, di sini coba ada yang bisa bisa kerja kok. Coba, maksudnya masuknya nyambung. Coba Kak, yang untuk satu tuh Kak, itu slide pertama itu Kak Nasrawati. Slide kedua itu Kak Sukmawati. Coba Kak Nasrawati bisa masuk di slide pertama. Sedangkan slide kedua tuh miliknya Kak Sukmawati. Kalau memang bisa masuk berarti kita pakai ruang tugas ya. Jadi Kak dong, Kak sampaikan jawaban sesuai dengan kolom yang ada, singkat, padat tapi jelas. Untuk kasus Ruang yang Kak, ruang tugas di bagian mana ya, Kak? Ya? oh Tampilannya di bagian mana? oh ada kirim di linknya dikirim di coba ya. Halo, Kak. Oke, ada di kolom chat. Kalau Kak Dom bisa masuk pakai itu. Kalau sampai tidak bisa, kita di kolom chat, Kak. Oke. Kalau bisa masuk, kita pakai ruang tugas diskusi ya. Tapi kalau sampai tidak bisa, kita langsung Sudah bisa masuk, Kak? ya. Ada. Sudah bisa masuk, Kak? Ini ada slide 1, 2, Oke, kalau 3, 4, dan seterusnya. oke, berarti puji syukur, alhamdulillah. Kita coba manfaatkan ya. Bisa kok kakak-kakak semua, kakak-kakak hebat. Bisa, bisa. Oke.
Oke, kita belajar ya. Jadi kakak ini untuk slide pertama itu miliknya Kak Nasrawati. Saya baca di sini ya. Slide pertama itu miliknya Kak Nasrawati, slide kedua itu Sukmawati, yang ketiga Nasrudin, yang keempat Rahmawati, yang kelima Rudianto Balalo, yang keenam Faradiba, yang ketujuh Iksan Fahmi Busa, yang kedelapan Bendelina Lobang, yang kesembilan Amelia Oko, yang kesepuluh Akis Milu, yang kesebelas Narkisus Demang, yang ke-12 Kak Elto Lupuituku. Kak Elto keberapa ya? 12 ya. 13 Kak Anwar, 13 Kak. Pokoknya di situ tuh ada nama-nama Kak. Halo Kak. Oh ya, sudah. Ya, jadi slide 7 itu iklan karena ini sudah di setting memang. Jadi kita gunakan ini untuk mengerjakan jawaban yang kita sampaikan singkat padat. Klik double baru kerja ya di kasus 3 jawaban masuk di situ. Oke, selamat bekerja ya Kak. Oke, Kak. Ya, oke. Lanjut 10 menit. 10 menit digunakan untuk bekerja. Untuk kasus 3 ya, kasus Kasus 3 saja ya, Kak ya. 4 dan 5 ya. Kasus 3 saja, kasus 5 dengan kasus 4 sebentar baru nanti kita bahas kasus 3 baru kita kerja kasus 5 baru kembali ke kasus 4. Jadi Kak, yang dari tiga pertanyaan ini masing-masing kita kerja di kolom yang sudah ada nih Kak, yang Kasus yang ketiga dari Kak. ya kasus ketiga. Ini Ya, kan ada ya. 3 soal nih Kak. Dari 3 soal Ya, kita masukkan ke sini toh Kak. ya, ya, yang 3 soal masukkan di kasus 3. Kasus Jadi 3. Kak Oke, usahakan siap. jangan terlalu tulisannya kasih Panjang. kecil-kecil ya. Ya, dan panjang. Oke, terima kasih karena yang ini berhasil dibuka dan kita bisa manfaatkan. Nanti baru saya konsultasi. Jadi coba kita kerja menjadi pengalaman belajar di ruang virtual ya kakak-kakak. Oke, 10 menit ya. Setelah 10 menit kita diskusi. Baik kakak-kakak. Oke, Kak Nasrudin sudah kerja, guru dapat mengidentifikasi dan mendapat. Kak Nasrudin nanti dia punya tulisannya dikasih kecil ya Kak, supaya tiga jawaban bisa masuk. Kak, bisa kasih kecil tulisannya Kak?
Halo Kak Nasrudin, nanti tulisannya dikasih kecil ya. Oke, baik, baik. Ya, seperti itu Kak, supaya tiga jawabannya bisa masuk. Iya, mantap. Oke, Kak Nasrawati nomor 1. Slide pertama Kak. Kak Nasrawati dia punya ini sudah hilang nih, jangan sampai sudah lihat kasih hilang. Halo Kak Nasrawati, ada kok. Kak Nasrawati, slide-nya ada masalah Kak. Kak Sukmawati, berusaha masuk ya, klik double untuk bisa dikerjakan. Oke, Kak Nasrudin sementara bekerja. Jadikan ini sebagai pengalaman di ruang virtual ya, kakak-kakak hebat. Oke, Kak Rahmawati Badu, belum bergerak Kak Rahmawati. Kak Rudianto, Kak Farah, Kak Farah, halo Kak Farah. Kak Farah di slide 6. Kak Iksan di slide 7. Kak Bendelina, oke Kak Bendelina sementara kerja, nanti tulisannya dikasih kecil ya Kak. Kak Amelia Oko, oke Kak Akis Milu sementara kerja. Kak Akis nanti tulisannya dikasih kecil ya. Iya, Kak, siap, Kak. saat menjawab Kak, jangan saat menjawab jangan takut salah Kak. Ini karena pengenalan awal jadi kita menyampaikan pikiran saja. Nanti kita pelajari modul, kita sudah lebih mengerti lagi. Jadi kakak-kakak saat kita menyampaikan pikiran, jangan kita takut salah ya. Setuju kakak-kakak? Siap, Kak. Ya, jadi pengalaman belajar itu dari kesalahan pun itu pengalaman belajar ya, kakak-kakak hebat. Oke, baru beberapa orang sementara yang lain ada kendala kok kakak-kakak. Kali ini soalnya yang Kak bagikan di WhatsApp ini juga, ini kan baca kecil-kecil sekali, jadi kita harus pahami dia punya alur cerita baru kita bisa kerja, Kak. Oke, oke, baik, Ya. baik, baik. Oke, siap kak. Oke, terima kasih dan juga mohon maaf atas ketidaknyamanan kita di ruang Zoom. Ini semua adalah pengalaman kita ya kakak-kakak.
Halo Kak. Halo Kakak, nanti baru satu Iya, kali langsung studi kasus yang kelima ya Kak. Halo Kak. iya, Halo Kakak hebat. Kita langsung kerja di studi kasus yang kelima ya. Kak Nasrudin iya Kak. silakan, ada angkat tangan nih Kak Nasrudin. Ya, studi kasus yang kelima soalnya sudah dikirim di WA. Oke, kita selesaikan kasus 3, kasus 5 dengan kasus 4 ya. Baik, jawaban kakak direkam. Untuk itu diharapkan kakak semua harus mengerjakan. Yang tidak mengerjakan nanti mempengaruhi kakak punya nilai nanti. Yang sudah langsung di studi kasus 5 ya Kak. Studi kasus yang kelima dengan soalnya sudah disampaikan. Oke, Kak Benilina sudah mengerjakan. Terus yang masalah jaringan tidak apa-apa ya Kak. Nanti Kak ganti mengerjakannya di kolom chat atau di kolom WA ya, supaya nanti Kak Fasil tautkan di tugas yang ada ini. Nanti kita bisa tautkan. Jadi kakak-kakak yang sampaikan kendala jaringan, kakak bisa sampaikan lewat kolom jawaban lewat kolom WA. Dari kolom WA kita tautkan ke ruang tugas yang ada ya kakak. Oke Kak Nasrudin Aleki, kasus ketiga sudah Kak, lanjut di kasus kelima Kak. Halo Kak Nasrudin. Halo Kak Nasrudin. Kak Nasrudin. Kak Nasrudin bisa dengar suara? Halo, halo Kak. Oke, kakak bisa berkreasi di situ ya. Bisa berkreasi menggunakan ya yang sudah punya kemampuan dalam menggunakan teknologi, kakak bisa berkreasi dalam mempercantik jawabannya. Kak Nasrawati, halo Kak Nasrawati. Kak Nasrawati belum mengerjakan. Kak Sukmawati belum mengerjakan. Kak Nasrudin luar biasa. Kasus ketiga. Kak, lanjut ke kasus kelima ya Kak. Kak Rahmawati Badu belum mengerjakan. Kak Rudi. Yang kendala jaringan nanti tidak apa-apa ya, nanti baru lewatin. Kak Faradiba belum mengerjakan, nanti kerjakan lewat kolom chat ya.
Oke, Kak Beldelina sudah masuk kasus yang kelima. Oke, Kak. Kasus yang kelima dilanjutkan dengan kasus yang keempat ya. Kasus yang keempat, Kak Fasil langsung kasih pertanyaan sehingga teman-teman yang sudah sampai kasus yang ke 5 dan 4 bisa kita diskusi sedikit dan kita sudah bisa tutup kegiatan virtual di hari ini. Halo Kak.
Halo, Kakak. Ya, baik Kak. Jadi Kak, untuk soal nomor 5, kalau satu orang sudah kerjakan, kalau satu orang sudah bisa kerja, jadi soal nomor 5 tuh Kak, itu dia pertanyaannya adalah upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kepala sekolah urusan kurikulum, kesiswaan, wakil kepala sarpras, guru komite sekolah dalam mengatasi masalah yang ada. Itu ada kok tidak di kasus yang keempat. Kalau memang ada, bisa disampaikan. Terus keberanian peserta didik dalam menyampaikan pendapat. Keberanian komite. Jadi kakak bisa untuk kasus nomor 4 itu Kak analisa salah satu saja untuk memberi tanggapan terhadap kasus yang keempat ya Kak. Contohnya kalau kepala sekolah, ambil kepala sekolah saja. Komite saja supaya jawaban kakak singkat ya. Halo Kak, untuk kasus keempat, salah satu pandangan saja dari kepala sekolah, peserta didik, komite untuk kasus nomor 4. Halo Kak, bisa dipahami kok untuk kasus 4? Iya, iya Kak, ya, ya. Ya, jadi kasus 4 itu kita ambil salah satu contoh. Kepala sekolah kalau ada tanggapi masalah itu, satu-satu hanya menyampaikan, oh ada dari kasus yang ada kepala sekolah ada menanggapi, atau wakil kepala sekolah, atau komite. Jadi Kak hanya ambil salah satu contoh saja ya Kak. Nanti yang lain baru kita di luar ruang virtual ya Kak. Oke, berarti untuk kasus keempat, kakak sudah bisa paham ya. Kakak dari kasus itu kepala sekolah ada buat apa, itu yang kakak sampaikan uh, untuk menanggapi kasus yang keempat. Oke, Kak Bendelina luar biasa sudah. Kakak-kakak yang lain nanti tetap dikerjakan ya karena masalah jaringan. Pak, kalau yang sudah kita kerjakan ini langsung dikirim atau gimana Kak ya? Nah, itu
Dengan sendirinya dia terbaca, Kakak. Aduh. Halo, Kak Fadil. Coba konsentrasi bagaimana? Halo, Halo, Kak. Ya, ya. ya, baik Kak. Ini satu orang Ada sedikit. menyampaikan hasil. Halo kakak-kakak semua. Halo, Kak Fadil. Baik, mengingat waktu pertemuan kita, untuk itu kita jawaban kakak-kakak sudah tersimpan ya Kak. Halo Kak. Ya, ya, Kak. Ya, jawaban kakak-kakak sudah tersimpan karena mengingat waktu. Kita Untuk punya itu tidak bisa, kita punya dari Citreweng tidak bisa nih Kakak Fasil. jadi tidak apa-apa Kak. Jadi yang masalah jaringan tuh hal wajar di ruang virtual Kak. Jadi nanti kakak-kakak sampaikan jawaban di kolom chat atau supaya nanti Kak Fasil tautkan ya. Bisa kok kakak-kakak. Kak, kalau kita yang sudah selesai kerja, sudah tersimpan dengan sendirinya. Oke, itu sudah tersimpan dengan sendirinya Kak. Ya baik, terima Jadi kasih. yang sudah kerja nanti dengan sendirinya ini, sedangkan yang belum kerja dengan sendirinya nanti harus dikerjakan karena nanti ditautkan di ruang virtual ya. Nah, jadi di sini ditampilkan ulang, tetap tersimpan ya kakak-kakak. Halo kak. Ya Kak. Ya. Ya, jadi jawaban kakak-kakak tetap tersimpan kak. Jadi walaupun kita sudah hentikan ini, jawaban kakak-kakak tetap tersimpan. Untuk itu, kesimpulan dari pertemuan kita ini, baik, kesimpulan dari pertemuan kita pada Zoom meeting saat ini yang perlu diperhatikan oleh kakak-kakak semua, bahwa kita berpikir berbasis
aset yang adalah kekuatan, berarti kita nanti selalu mengingat 7 aset yang dapat kita perdayakan, diantaranya aset manusia, aset sosial, aset agama, aset budaya, aset fisik, aset lingkungan alam, aset finansial, maupun aset politik. Jadi kakak-kakak semua, keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran itu juga akan menolong kepemimpinan murid dan juga kepemimpinan kita sebagai guru pembelajar. Yang kedua adalah komite. Komite bersuara menyampaikan kritik. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah, terlebih khusus kepentingan kita sebagai guru PJOK. Jadi kakak-kakak dalam hubungan interaksi dengan kepala sekolah, walaupun kepala sekolah memiliki kewenangan tersendiri, tetapi kita harus berpikir sebagai guru pembelajar, tetap menyampaikan kebutuhan-kebutuhan, sehingga kewenangan diambil bukan karena kepentingan kita sebagai guru ya kakak-kakak, tetapi kepentingan yang berpihak pada peserta didik. Yang terakhir adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Jadi kakak-kakak, biasa kalau kita menyampaikan kebutuhan sarana prasarana seperti bola dan seterusnya, ya itu alasannya adalah finansial. Tetapi dalam kesempatan ini, kalau kita melihat aspek politik, itu berarti aspek di mana kepala sekolah punya kewenangan. Untuk itu kita sebagai guru pembelajaran, kita berusaha mampu untuk mempengaruhi sehingga kebutuhan sarana olahraga bisa terpenuhi untuk kita pakai dalam kegiatan belajar mengajar. Baik kakak-kakak, di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan? Apa saja aset yang Bapak Ibu miliki di satuan pendidikan untuk mendukung Bapak Ibu guru atau kakak-kakak dalam mengajar PJOK yang berkualitas? Bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Strategi apa yang akan Anda lakukan? Jadi kakak-kakak, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ini, disilakan kakak-kakak mempelajari modul. Jadi modul asinkron dan juga sinkronus. Hari ini kita telah selesaikan materi visual tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, tetapi setelah ini kakak-kakak harus mengerjakan tugas. Untuk itu pada tahapan kakak-kakak mengerjakan tugas, ingat mengumpulkan tugas mandiri yang dikumpulkan di LMS. Kakak-kakak dapat mengidentifikasi sumber daya yang digunakan, pelajari modul seutuhnya, mengerjakan tugas, selalu konsultasi dengan Kak Fasil, sehingga kalau ada kendala-kendala, kendala itu merupakan milik kita bersama. Mungkin materi kita pada ruang virtual saat ini, untuk itu sebelum kita tutup, mungkin diberi kesempatan kepada satu orang untuk berefleksi tentang pengalaman belajar kita saat ini, walaupun kita tidak didukung seutuhnya dengan materi presentasi, tetapi kakak-kakak luar biasa telah mengikuti dengan baik. Sekali lagi mohon aktifkan kameranya, tapi matikan handphonenya. Satu orang punya tanggapan untuk berefleksi tentang pengalaman belajar
di ruang virtual saat ini. Silakan, Kak. Halo, Kak. Oke, baik, Kak. Pengalaman belajar kita hari ini, materi kita tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Ada 7 aset, 7 aset yang telah disampaikan kepada kita. Kita sudah ada di ruang diskusi dengan 3 kasus yang telah disampaikan. Untuk itu mohon kesediaan satu orang menyampaikan pengalaman belajar hari ini sebelum kita menutup kegiatan tatap maya pada sore hari ini. Baik, kakak-kakak yang lain hidupkan kamera ya, karena habis ini kita harus foto bersama. Mohon maaf karena Kak Fasil punya laptop ini kayaknya butuh. Halo, Kak. Saya angkat tangan, Kakak. Oke, disilakan. Soalnya ini ada tertutup sedikit ini. Ya, disilakan, Kak. Oke, Kak Baik, Bendelina, terima disilakan. kasih. Kakak-kakak Baik, yang lain terima ini kasih. kamera hidup. Sebentar kita foto bersama. Ya, Kak Nursid, Kak Iksan, Kak Nasarudin. Oke, kakak keluar. Ya, silakan Kak Bendelina. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari modul yang kita pelajari hari ini, yang dapat saya refleksi ialah semua yang terjadi ini itu kita alami sebenarnya. Yang kita lakukan setiap hari itu yang kita belajar sekarang. Jadi saya sangat bersyukur karena saya bisa ikut ini kegiatan. Karena dengan ini kegiatan saya bisa tahu bahwa aset-aset yang sudah ada itu sebenarnya kita harus gunakan. Tetapi karena kita tidak tahu bilang, oh ini harus kita gunakan. Tetapi ketika kita mengikuti kegiatan ini, kita tahu bahwa kita memiliki banyak aset yang bisa kita gunakan, yaitu aset manusia, terus ada aset politik, dan saya rasa aset politik dan aset finansial itu sangat sekali untuk dibutuhkan. Karena ketika kita kekurangan sarana, kita bisa menyampaikan itu kepada kita punya pimpinan. Sehingga kita bisa bersama-sama mencari jalan keluar sehingga kita dapat mencapai tujuan pembelajaran kita, di mana peserta didik dapat mencapai apa yang mereka harapkan begitu. Dan yang berikut ialah mungkin dari aspek manusia. Kita sebagai guru, kita juga bisa menjadi guru yang bisa berinovatif, berpikir, berkreatif lah. Bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ketika kita menghadapi kendala dengan sarana prasarana yang tidak memadai, bagaimana kita guru diminta untuk berpikir sedemikian rupa, bagaimana kita bisa mendesain pembelajaran yang bagus untuk anak-anak bisa belajar. Itu yang saya dapatkan dari mempelajari modul hari ini. Demikian saya kembalikan. Terima kasih. Oke, Kak Bendelina. Kita kasih jempol dulu buat Kak Bendelina. Kak Sukmawati. Ada yang angkat tangan lagi?
Oke, jadi baik kakak-kakak semua, kakak-kakak yang hebat, kakak-kakak yang luar biasa. Terima kasih. Kita sudah sampai pada akhir pertemuan kita saat ini. Sekali lagi Kak Fasil mengharapkan kepada kita bahwa kegiatan PKG PJOK dibuat untuk memberikan pengalaman baru, pengalaman belajar sebagai kita sebagai guru PJOK. Untuk itu kita sebagai guru harus punya komitmen untuk terus mengembangkan diri dalam kegiatan apa saja, terlebih kegiatan PKG PJOK. Memang waktu, pikiran, tenaga harus kita korbankan, tetapi bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan anak-anak bangsa yang adalah merupakan tanggung jawab kita. Baik kakak-kakak, modul 1 tentang refleksi telah kita lewati. Kini kita akan memperdalam modul 2. Ingat, modul 2 itu adalah tentang aset. Kuncinya aset ya kakak-kakak. Itu saja yang dapat Kak Fasil sampaikan. Waktu saya kembalikan ke Kak Akis untuk membantu kita dalam doa penutup. Baik, terima kasih Kak Fasil. Ada satu kata penguatan dari saya, Bapak. Oke, silakan Kak Fasil. Kak Akis silakan. Kak Ketua. Luar biasa Kak Ketua. Iya. Kesalahan hari ini adalah kebenaran yang tertunda yang akan kita dapat suatu saat nanti. Ya, pantun ya, jadi kita balas yang cakep ya. Iya, iya. Ini Kak Akis pantun, jadi kita harus balas yang cakep. Ya. Oh, cakep. Oke, Kak Akis ulang dulu. Cakep. Terima kasih. Ya, kesalahan hari ini adalah kebenaran yang tertunda yang akan kita dapat satu hari nanti. Oke. Amin. Baik. Amin. Oke, baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, mari saya langsung ambil doa ya Bapak, begitu. Kak Fasil. Oke, silakan. Kewenangan ketua jadi ketua di setiap hari pun tidak apa-apa. Yang penting kita tetap awali dengan doa, kita tutup dengan doa ya untuk kebersamaan kita ya. Oke, disilakan Kak Ketua. Sebelum menutup kegiatan ini, mari kita berdoa. Kasih kesempatan Ibu Pendelina ada mau baik untuk yang mau berdoa saya. Ya, untuk yang mau bersedia untuk berdoa saya kasih kesempatan untuk berdoa. Ya, Ibu Pendelina, silakan. Silakan karena punya sesuatu ya. Oke, baik. Mari kita menutup kegiatan kita pada saat hari ini dengan doa, dan izinkan saya berdoa menurut ajaran dan keyakinan saya, pesan-pesan, dan teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bertemu Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena cinta dan kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Dari kesibukan kami, Tuhan tetap beserta menyertai kami, sehingga Tuhan boleh mengumpulkan kami, kakak-kakak semua, untuk kami boleh bersama-sama belajar dalam kegiatan ini. Kiranya apa yang telah kami belajar pada saat sore hari ini, Tuhan memberkati itu, agar kedepannya semua materi-materi yang telah kami dapat, boleh kami pakai untuk proses pembelajaran di sekolah kami masing-masing. Anugerahkan kepada kami hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan,
agar dengan hikmat daripadamu Tuhan, kami mampu untuk memulai semuanya itu dengan baik. Mari Bapa, anugerahkan kepada kami kesehatan, kekuatan juga, agar kami boleh dengan sehat, kuat, untuk dapat menjalani proses pembelajaran ini selama 3 bulan ke depan. Ampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah datang mau berdoa sambil mengucap syukur kepada Dia Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, terima kasih banyak untuk Kakak Bendelina yang sudah memimpin doa kita. Saya kembalikan waktunya untuk Kak Fasil. Terima kasih Kak Fasil. Oke, baik. Terima kasih Kak Akis dan Kak Bendelina yang sudah berdoa. Baik, kakak-kakak semua, materi yang tadi kita bahas semua ada di modul ya Kak. Jadi kakak-kakak bisa download di modul. Di modul 1 Ya. pelajari semua jawaban yang kakak-kakak buat harus bersumber pada modul. Itu yang pertama. Yang kedua, kakak-kakak semua, kita sudah ada di era teknologi. Terima kasih Kak yang sudah bisa mengerjakan menggunakan Canva. Ya, luar biasa. Kita yang lain berusaha belajar, tetapi tetap yang menggunakan Word, menggunakan ini tetap upload di PDF kirim. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf ya kakak-kakak semua atas ketidaknyamanan karena kita tidak pakai slide, tapi luar biasa guru PJOK adalah guru sang petarung. Jadi apapun bisa kita pakai, yang penting adalah pengalaman belajar. Itu saja Kak. Kita tutup dengan foto bersama. Ya, hidupkan kamera, gaya literasi ya. Gaya literasi. Oke Kak. Semua hidupkan kamera. Ini literasi bukan politik ya. Oke, sudah 1, 2, Kak Ketua belum? Kak Farah? Oke, Kak Farah luar biasa. Ya, ada yang bisa screenshot toh? Kak Nasrudin, Kak Sukmawati, kompak, kelas 4 kompak ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tunggu ya, saya simpan baru saya screenshot ulang. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, selesai. Baik, terima kasih kakak-kakak. Sampai jumpa di ruang virtual berikutnya. Baik, terima kasih. Oke, Selamat jadi sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, baik. Izin matikan dulu ya.